Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ketemu lagi bersama saya, Kang Dudi, dalam rangka sharing seputar dunia wirausaha untuk memberikan energi positif kepada para pemuda yang mau memulai usaha seperti apa. Abi mah biasanya panggilnya Abah gitu, karena panggilan mesra gitunya. Abah we. Jadi Abi mah manggilnya Abah we. Namanya Pak Agus. Bah, kumaha kabarna sehat? Alhamdulillah. Sehat. Ku corona ki kumaha? Normal-normal saja sehat. Kalau di kampung mah sehat lah. Di kampung mah sehatnya. Insyaallah, cuman keuangan ada kan. Itu sehat. Jadi bebas bayar rek bahasa Sunda, rek bahasa Indonesia ge bebas ya. Makanya urang mah ieu mah ngobrol we. Jadi Pak Agus teh panggilanna Abah Cimanong. Ya, Bah Cinong lah. Bah Cinong. Jadi itu kan identik dari kopi lembah Cimanong, disingkat jadi Bah Cinong. Nah, itu. Nah, usahanya itu kopi dari kopi luwak banyak. Kopi luwak, ada juga natural, komplit. Nah, Abah langsung ke pertanyaan we ya mah. Dulu mulai dari background Abah lah nya, background Abah misalkan dari latar pendidikan, terus mulai terjun ke dunia usaha kopi teh kumaha caritana matak saya mah usahakan kopi tah gitu. Kumaha caritana bisa langsung kan kopi gitu, mulai dari latar belakang apakah dulu sekolah usaha heula atau kumaha gitu. Kumaha tah, Bah? Jadi kieu padahnya dulu pertama sebelum ngincak ke pengusaha kopi, saya dulu itu pegawai kereta api. Selama 15 tahun dari kereta api. Itu kan dulu masih masih masak di atas, saya bagian restorasinya, restorasi. Jadi dulu itu dari pramugara dulu selama 10 tahun, terus beralih naik jabatan jadi koki selama 5 tahun. Nah sudah itu ada pengajuan pensiun dini. Waktu itu ada 100 orang pensiun dini. Nah, buat pensiun dini, Pak? Nah, dikarenakan terlalu capek lah. Kan lintas, Bandung Jakarta gitu, Bandung Semarang, kadang Jakarta Surabaya Jakarta, tuh Argo Gede, Argo Wilis, kadang Ekspres Pasundan, terus yang terakhir Parahyangan. Nah, setelah itu saya berunding dengan keluarga, pingin pensiun dini. Ya, alhamdulillah saya pensiun dini. Sudah itu bingung. Selama 3 bulan teh, aduh biasa nerima uang, nggak ulang di rumah teh gitu. Akhirnya saya buka warung. Kan punya dari pensiun, ngewarung selama setahun. Lumayan omsetnya. Sehari itu per hari itu dapat 1 juta. Kesini kan banyak orang-orang tergiur, jadi banyak warung, akhirnya saya bangkrut, tutup gitu. Nah, sebelum saya bangkrut itu saya diajak dari desa sebagai perangkat desa lah, dilamar oleh desa jadi kepala dusun. Selama 5 tahun dengan kepala desanya Pak Asep Sodikin, dengan lanihannya Pak Asep Dingdong. Nah, Asep Dingdong. Nah, mulai saya berterjun. Pertama awalnya nanam kopi Pak Asep Dingdong di Lebak Muncang itu, daerah Lebak Muncang. Nah, terus diikuti oleh perangkat semua petani. Kemudian baru 2010 dia ngurus luwak sebanyak 40 ekor. Luwak. Nah, itu hasilnya dia memasarkannya, kadang-kadang ada pameran, saya yang di depan yang memasarkannya, yang jualannya, tapi yang punya luwak dia. Nah, 2011 luwaknya itu dilelang habis semua sama Pak Kades itu. Kan banyak langganan yang nanyain luwak. Ternyata luwak yang di Pak Kades sudah dijual semua. Nah, baru saya terinspirasi menangkar luwak dan bisa memasarkannya. Gitu. 2011 saya bikin brand, terus memasarkan kopi luwak. Dan kemudian ada yang juga yang dry hoe-nya atau full wash, ada naturalnya. Nah, yang lain juga lanang ada, seperti wine-nya ada. Itu kita diproses dari satu jenis Arabica, kita proses
yang bikin natural, bikin wine, lanang. Nah, yang merah-merahnya itu kan dikasihkan keluar. Kan luwak nggak bisa dipaksa, dikasih scale paling 2 oz kita dapatnya. Nah, sisanya itu ya dibikin full wash, kita bikin honey. Jadi kan dari kebun nggak semua dikasih luwak gitu. Nah, alhamdulillah mulai tergiur dan manfaatnya terasa. Bahkan kita itu dari sejak nol, asalnya jual cherry ke petani semua jual, saya tampung, jual ke bandar. Ternyata kalau kita kelola dari mulai cherry sampai dikemas sampai serbuk begini langsung siap seduh, lumayan juga. Jadi kita bisa meningkatkan ekonomi kita. Berarti dulu awal nama pensiunan PT KAI, PTKI. Berarti background usaha mah hampir tidak ada, pendidikan mahnya sebenarnya. Tapi secara skill mah aya di PT KAI jadi koki jadinya untuk malah nukar yang sebenarnya. Nah, terjun ke kopi karena jadi perangkat desa eta. Jadi mun urang mah jadi naon, jadi penggerak sebenarnya. Ya, penggerak ekonomi. Jadi mulai kan kenal ke orang-orang dinas kita itu jadi tahu. Kita kadang rapat-rapat. Dan dalam hati abdi teh pingin jadi direktur lah. Jadi direktur dari perusahaan sendiri. Jadi nggak biasa, saya mah cicing naturuk batur gitu, kayak direktur sendiri. Kalau perusahaan kita kan mau tidur jam berapa, mau kita kerja sampai jam berapa, tergantung kita yang ngurus. Kalau pingin cepat banyak uang, kita harus semangat. Kalau jadi pekerja mah kerja sakit itu dapat gaji, kayak gitu dapat gaji. Nggak harus gitu. Tapi kalau kita semangat, bikin kita kaya lah, kejarlah dunia seperti mau hidup selamanya kan. Nah, jadi kita semangat dari diri kita. Jadi yang ngatur diri kita sendiri gitu. Berarti menerjunkan kopi mah emang terencana gitu nya. Ya, terencana. Meskipun awal ngawarung heula, gitu. Beres ngawarung beren terjun ke nukir. Jadi sambil nanam kopi kan. Jadi kopi. Waktu 2005 itu masih di kereta saya menanam kopi. Mulai sedikit-sedikit kan belum kelihatan gitu ya. Nah, sesudah ada kelihatan 2007 mulai 2007 itu mulai papacalah panen kopi. Ya, alhamdulillah 2008, 2009 udah terasa saya jual. Nah, terpikirkan wah kalau dikemas sendiri lumayan ya itu. Ya kan kadang aya usaha-usaha oge anu secara tersengaja teh gini aya anu gitu anu tidak terencana terjun ke usaha teh der we aya anu gitu aya nu emang kopi emang dari awalnya geus nanam gitu langsung diolah jadi usaha gitu. Nah, Bah, selain tadi asal muasal terjun ke kopi kan usaha teh banyak lah, mau barudak ngora ieu nanya, dek usaha teh butuh modal gitu nya. Nah, cek Abah ya, bener gitu teh gitu. Kan kadang nya barudak ayeuna mah, dek usaha udah butuh modal cenah kieu. Tah cek Abah kumaha tah? Sebetulnya modal mah nuturkeun lamun kita usaha kita udah jalan. Jadi mulainya dirintis dulu dari nol dulu. Jangan langsung datang modal sekian gitu. Memang kebanyakan pengennya instan. Tapi kalau digeluti dulu, usaha misalkan kopi teh kieu, jadi harus diresepin heula. Lamun urang geus usaha resep eta kana hiji produk, pasti bakal naik, bakal bangkit. Tapi lamun urang contoh ya, urang teu resep ngurus kopi, teresep minum kopi, tapi dipaksa dengan modal ke kana kopi mau jalan. Jadi sesuatu pekerjaan harus kita cintai dulu. Nah itu. Lawan kita cinta kepada satu produk, misalkan pekerjaan kita cinta, pasti akan naik terus. Kalau modal mah sebetulnya nomor 2 gampang. Nah udah ada celah, mintakan ada permintaan dari luar, misalkan kurang modal baru kita ngajukan modal. Kalau kita belum ada permintaan mah ngapain modalnya nanti habis atau. Gitu. Dari dulu Abah dulu modal awal di mana, Bang? Tina hasil pensiun kah atau kumaha teh? Modal awal dulu itu memang sebagian dari pensiun, kan pensiunnya waktu itu 1 kali kan gitu. Kemudian dari hasil kopinya itu
Udah sebelum udah nanam teh. Udah nanam. Nah itu kita jual hasilnya, terus misalkan nanam lagi, beli bibit. Jadi mulai dari kecil lah, dari nol merangkak ke atas terus. Nah udah gede terasa, baru kekurangan beras saya pinjam gitu. Kan sekarang banyak dari kur gitu. Nah soal modal minjem Mbah, cek Abah ya, modal anu kumaha anu sekirana ya jang pemula mah aman lah gitu. Maksud aman teh, jadi kan kadang pinjaman kan banyak lah kitanya, aya anu ti koperasi, aya anu ti bank, aya anu misalkan ti dulur, aya anu ti kolot misalkan tanya modal-modal teh. Nah modal anu aman jang usaha saurawan kumaha anu aman ya. Tapi anu aman, anu menurut Abah mah kieu ya, lamun misalkan orang tua ada atau saudara ada, anu tanpa bunga lah aman. Tanpa bunga aman. Tapi kita kan komitmen kalau hutang tetap harus dibayar. Ulah pedah tidur, nginjem teh dibayar. Saat tidur. Rata-rata etanya ngomong kan dulur, jadi ari kabang anu kitu bisa merekatkeun nya. Ari ka dulur kan kadang sok eta. Can aya asli kan biasa sok hari itu tah. Jadi biasanya hutang mah kebanyakan ari nginjem. Haget gitu. Haget juga tutup kaca gitu lah. Tapi lamun dina bayar, kalah sok malikan. Manehna sok malotot kan ditagih teh. Waduh. Kalah sok tarik Malik galak gitu. Malik galak. Sebetulnya salah Mas. Hutang mah cek paribasana aya teu aya ku bahasa. Mun ka dulur buka kolot teh. Jadi orang lain teu nunungguan gitu. Aduh. Nah itu kemarin kan ku bahasa mah ican aya kumaha kan enak. Jadi kita itu harus secara dalam hati teh niat membayar, tapi sebelum ada mah ku bahasa dulu lah yang enak. Jadi orang itu untuk ada daguan pinapsuan gitu. Ngajaga amanah eta tanya gitu. Jadi lamun pas dapat pinjaman anu istilahnya di luar perbankan mah ya kuncinya tidak amanah eta. Ya amanah. Nah, kan modal jalan sampai sekarang sudah jalan. Nah, seiring dengan waktu kan perjalanan usaha mah naik turunnya. Ya. Kadang rame-rame, kadang turun-turun gitu. Nah, waktu pengembangan usaha ya trikna kumaha kan rata-rata orang geus punya modal, terus produknya geus aya. Kan pemasaran kadang bingung ya pas pemasaran teh. Tahu untuk memperluas istilahnya memperbesar jaringan atau memperbesar omset kumaha tah Bah? Nah, kalau Abah mah dari dulu itu ya, pertama itu kita bisa merapat ke dinas. Nah, kita memperkenalkan produk dulu kita ke dinas. Jadi dikenal oleh dinas, jangan satu dinas. Contoh saya dulu merapat ke pertanian. Tapi PRT halal belum punya. Katanya coba merapat ke Disperin. Saya merapat langsung ke Disperin. Disperinda gitu. Waktu dulu mah Diskoperinda. Nah, sebelum itu. Nah, akhirnya merapat. Nah, itu kan dalam merapat itu banyak teman. Jadi intinya harus banyak silaturahmi betul itu. Silaturahmi itu ya banyak rezeki, panjang umur, dibarokahkan rezekinya betul. Jadi contoh kita yang asalnya nggak banyak teman, sekarang hampir di seluruh kota Bandung sore itu banyak teman. Jadi kadang-kadang kita tukar produk. Oh dia pinginnya kopi, nah itu. Kalau kita monoton di rumah, punya modal juga nggak apa-apa, ngapain nggak bisa jualan. Tapi kalau banyak temen, banyak silaturahmi, itu intinya silaturahminya. Kudu lincah ya. Kudu lincah silaturahmi. Jadi banyak teman itu banyak sahabat, wah paling diuntungkan kalau buat bisnis UKM itu. Nah, pasti dalam perjalanan usaha, aya momen-momen anu istilahnya kondisinya paling terpuruk lah. Kan macam-macamnya aya misalkan masalah misalkan ketipu atau misalkan pertanian mah hasilnya tidak sesuai gitunya. Terus misalkan macam-macam lah bentuknya gitu nah sepengalaman Abah ya kondisi terpuruk paling mun urang paling yuksruk gitu Abah kumaha jeung cara balik deuna kumaha Abah tah? Dina kehidupan seperti ieu nya tah anu terpuruk namanya ayeuna lah. Antara di kapungkur PPKM terpurukna ayeuna pisan. Jadi teu bisa jualan, ayeuna jualan kan orang-orang saling membutuhkan ari kopi mah. Ayeuna kafena ditutup.
kan kita bisa beli ke orang gitu, terpuruk. Terus keduana ada yang nipu juga pernah. Beli segini lancar, kedua kali, ketiga kali, 4 kali, 5 kali nggak bayar, kabur. Itu yang udah nggak apa-apa lah. Itu bukan milik kita gitu. Nah itu. Jadi suka dukanya banyak. Contoh sekarang nyimpen di grey-grey, kadang-kadang diretur gak laku. Itu kan tanggung jawab seperti kopi luwak, kan banyak seperti kunapes juga. Waduh, setiap ini diretur terus, minta sekarang nggak diisi dulu lah. Jadi ya itu memang kondisi saat ini mungkin belum memadai lah. Ya, disclaimer ogenya, jadi bukan menjelekan kunafe karena emang pasarnya kondisi pasarnya lagi turun. Di pasar juga nggak ada kunafe pengunjungnya kurang. Bukan jadi, kopi aja semua, hampir semua produknya. Produk semua. Itu kalau sebelum PPKM bagus itu kunafe itu di Bandung jualannya tuh. Kopi antara yang lain juga bagus. Alhamdulillah, tapi mungkin ke depan bisa berjalan lagi lah gitu. Nah, untuk bisa bertahan sampai saat sekarang ya kumaha mah dengan kondisi ayeuna siga kieu. Ya, yang penting bisa makan lah sekarang mah tuh. Kita tetap berusaha online, terus menjalin silaturahmi tetap. Jadi penjualan walaupun sedikit ada, tapi nggak sebiasa yang kita jual banyak gitulah. Yang penting ada lah buat pemasukan. Tapi nggak sebagus dulu-dulu gitu. Sebagus dulu-dulunya. Nah, lumayannya perjuangan kopi kan di Bandung pengusaha kopi itu banyak. Iya, kan? banyak. Nah, untuk mengatasi persaingan kan ayeuna menjamur pisan ya karena kopi itu kan Kabupaten Bandung banyak. Kumaha trik kenapa menjaga konsumen atau misalkannya bersaing antar sesama pengusaha kopi? Kita mah istiqomah aja. Kita produk kita jaga dengan baik, terus quality kita jaga dengan baik. Rasa beda-beda. Ya kita jangan menjelekkan orang lain lah. Kan kopi mah sama. Kata dia kopi enak, sama semua kopi enak semua. Cuman ada ciri khas masing-masing gitu. Itu mah kan rezeki nggak bakalan tertukar lah. Yang penting kita mah solid lah sama teman. Banyak pengusaha kopi ya mungkin bukan milik kita mah untuk kita, tapi kalau milik kita mah tetap ke kita gitu. Tapi kualitas yang penting utamakan. Menjaga kualitasnya. Kualitasnya utamakan. Jangan asal-asalan lah. Menurut saya mah gitu pengalaman. Ya, tetap orang ngejar mah ke kualitas kita. Kalau udah ngerasa kopi kita enak, nggak bakalan ke orang lain. Pasti kita yang dibeli gitu. Produk kita. Ya berarti triknya tetap kualitas mah harus dijaga untuk menjaga ya untuk istilahnya bersaing sesama kompetitor gitu ya. Karena kopi mah emang per wilayah punya ciri khas masing-masing. Nah itu. Dan di sini mah kan khusus brandnya yang diutamakan kopi luwak. Tapi yang lainnya ya ikut gitu seperti natural, dry hull, lanang, honey itu mengikuti lah. Jadi masa cuman kopi luwak aja kan harganya juga mahal. Terus pendapatannya juga dari luwak sedikit gitu. Saya nggak bisa dipaksa gitu. Nah terakhir ya, namanya pesan yang para pemula atau nama istilah keren nanti startup untuk memulai usaha di bidang kopi dari mulai awal sampai bisa berjalan kumaha bah. Jadi menurut orang mah pesan abah ke para pemuda ngarah cik mending berwirausaha daripada bekerja gitu. Kan sepengalaman abah pensiun dari PT KAI terus terjun ke dunia usaha. Pesan yang pemuda ngarah bergiat berusaha kumaha bah. Jadi pesan ke anak muda yang sekarang, kalau menurut Abah gini, yang pertama itu, kita itu harus istiqomah dalam bekerja. Nah, terus jangan sekali-kali menggantungkan hidup kita kepada pekerjaan. Hidup kita itu gantungan sama Allah. Rezeki kita udah diturunkan sama Allah, cuman kita menyambutnya dengan baik. Semua jangankan manusia. Burung aja keluar, nggak punya tangan bisa makan, anak istrinya bisa dikasih, apalagi manusia punya akal, punya tangan, punya kaki. Yang penting satu semangat, terus
kalau kita menekuni satu produk, misalkan kita nanam kopi, jangan sambil kerja ini, harus satu produk pegang dulu sampai berhasil. Gitu. Kenyang lah. Jadi lama gitu mah rayungan nanam kopi, rek nanam engkau aku mah semua bener. Mau benernya. Nah, kecuali kalau kita lagi nanam kopi sambil ngurus kopi, kita ya nanam sayuran. Aduh cenah uang kumaha teu boga, dangke nuturkeun dapat insyaallah. Tunggu 2 tahun. Asal kenyang. Kita bikin brand, terus kita merapat ke dinas, berbanyaklah silaturahmi. Insya Allah rezeki pasti banyak, melimpah lah. Luar biasa, benar. Nah, begitu pemirsa, jadi sharing pengalaman hari ini tentang pengusaha kopi, Mbah Cinong. Kalau nanti teman-teman ada yang membutuhkan kopinya, nanti saya tulis di deskripsi. Nanti disertakan nomor WhatsApp-nya Mbah Cinong, atau misalkan nanti ada akun sosial medianya, nanti disertakan juga buat teman-teman. Kalau ada teman-teman yang pengen diwawancara tentang atau dikorek-korek pengalaman usahanya, bisa isi di komen. Dan jangan lupa juga kalau sekiranya konten ini bermanfaat, silahkan share, di like, di subscribe juga, di follow juga untuk akun ini. Untuk wawancara kali ini dicukupkan sekian. Terima kasih Bah atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.